Ayla berdiri di dapur, menyendok nasi ke piring makan malam sambil sesekali melirik ke jam dinding. Sudah pukul 7:30 malam, dan Reno belum juga pulang. Lembur lagi, gumamnya lirih, mencoba bersikap sabar. Suara tawa dari ruang tengah membuatnya menoleh. Dinda, adiknya, sedang duduk santai di sofa sambil bermain ponsel. Sejak tinggal di rumah Ayla 2 minggu lalu, Dinda tampak nyaman. Terlalu nyaman, bahkan. Dinda, bantu kakak angkat makanan dong, panggil Ayla. Duh, bentar, Kak. Lagi chat sama teman, sahut Dinda tanpa menoleh. Ayla menarik napas pelan. Ia mencoba menepis perasaan tak enak yang mulai muncul sejak beberapa hari terakhir. Reno sering pulang larut malam. Dan anehnya, Dinda malah tampak lebih senang setiap kali Reno ada di rumah. Saat Reno akhirnya pulang, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Wajahnya lelah, tapi ada senyum di sudut bibirnya ketika melihat Dinda di ruang tamu. Maaf, sayang. Tadi meeting molor, ucap Reno sambil mencium kening Ayla sekilas. Namun, matanya sempat melirik ke arah Dinda. Ayla menangkapnya. Tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda. Malam itu, saat Ayla membereskan dapur, ia mendengar tawa lirih dari ruang tengah. Suara Reno dan Dinda. Mereka berbincang, terlalu akrab. Ayla berdiri sejenak di balik dinding, memperhatikan dari celah. Dinda, kamu itu beneran bikin hidup di rumah jadi rame, kata Reno. Dinda tersenyum sambil mengangkat alis. Masa, Mas? Kak Ayla malah sering bilang aku bikin berantakan. Kalau aku sih, senang, balas Reno cepat, dengan nada yang membuat Ayla menahan napas. Itu bukan nada seorang kakak ipar biasa. Beberapa hari berikutnya, kecurigaan Ayla semakin kuat. Reno tiba-tiba mengganti sandi ponselnya. Dinda lebih sering berdandan, bahkan saat hanya di rumah. Pernah, Ayla memergoki Dinda keluar dari kamar mandi Reno dengan rambut basah, mengenakan handuk, dan itu bukan kebetulan. Tapi saat ditanya, Dinda tertawa dan berkata, air di kamar mandiku mati, Kak. Lagian cuma sebentar kok. Ayla mulai kehilangan tidur. Suatu malam, saat Reno mengaku harus dinas luar kota, Ayla memutuskan untuk menyelidiki. Ia berpura-pura tak curiga, bahkan mencium Reno sebelum berangkat. Tapi setelah Reno pergi, ia mulai mencari jawaban. Dan jawabannya datang lebih cepat dari dugaan. Besoknya, sekitar jam 7 malam, Ayla pulang lebih awal dari tempat kerja. Ia sengaja tidak memberitahu Dinda. Suasana rumah gelap, sepi. Sepi, tapi ada satu sepatu pria di dekat pintu kamar tamu. Jantung Ayla berdetak lebih cepat. Perlahan, ia melangkah mendekat. Dari balik pintu yang tak sepenuhnya tertutup, terdengar suara bisikan. Lalu, suara ciuman. Ayla membuka pintu itu dengan kasar. Reno dan Dinda, keduanya terperanjat. Reno setengah telanjang, Dinda hanya berselimutkan kain tipis. Wajah mereka pucat, kaget, panik. Ayla berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Kak Ayla, seru Dinda. Tapi Ayla tak menjawab. Ia hanya menatap mereka, lama, hancur, kosong. Air mata jatuh begitu saja. Aku bisa jelaskan, kata Reno tergesa. Jelaskan apa, Reno? Jelaskan kenapa suamiku tidur dengan adikku di rumah kami sendiri? Suaranya pecah. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh api. Ayla berbalik, melangkah pergi. Dinda berusaha mengejar, tapi Ayla membentaknya, jangan sentuh aku. Jangan pernah sebut aku kakak lagi. Hujan turun deras malam itu.
Ayla duduk di dalam mobilnya, memandangi kaca depan yang dipenuhi titik-titik air. Pandangannya kosong, seolah pikirannya tak lagi berada di dunia yang sama. Ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Reno muncul di layar, diikuti oleh pesan-pesan singkat dari Dinda. "Kak, maaf. Aku hilaf. Aye, aku salah, kasih aku kesempatan jelasin semuanya." Ayla tak menjawab satupun. Ia merasa seolah tubuhnya telah mati rasa. Nafasnya berat, dadanya sesak. Rumah yang selama ini ia bangun dengan cinta, kepercayaan, dan pengorbanan, kini menjadi saksi runtuhnya segalanya. Setelah 1 jam terdiam dalam mobil, ia akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah malam itu. Ia menyalakan mesin dan menuju satu-satunya tempat yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman, rumah orang tuanya. Ibunya, Bu Erna, membuka pintu dengan wajah terkejut. "Ayla, hujan-hujan begini, kamu kenapa, nak?" Ayla tak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat dan menangis, sekeras-kerasnya. Tangisan yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah. "Reno, sama Dinda, Bu." Wajah Bu Erna berubah tegang. "Maksudmu?" "Mereka tidur bersama, Bu." Suami Ayla, sama Dinda, adik kandung Ayla sendiri. Tubuh Bu Erna limbung. Ia terduduk di sofa, wajahnya pucat pasi. "Astagfirullah. Dinda? Adiknya sendiri?" Ayla mengangguk dengan mata sembab. "Aku lihat mereka dengan mata kepalaku sendiri, Bu." Tangis itu kembali pecah. Kali ini, 2 perempuan yang terluka, seorang ibu dan anaknya, menangis bersama dalam malam yang dingin dan menyesakan. Keesokan harinya, Ayla masih belum siap menghadapi dunia. Ia mengambil cuti dari tempat kerjanya dan mematikan ponsel. Tapi luka itu terlalu besar untuk disembuhkan dengan waktu yang sebentar. Ia merasa marah, kecewa, dan muak. Bu Erna mencoba menghubungi Dinda, tapi tak dijawab. Hingga akhirnya, ayah mereka, Pak Hamid, pulang kerja dan diberitahu semuanya. Wajahnya mengeras. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi malam itu ia hanya duduk di depan rumah, merokok, menatap hujan, dengan wajah yang tak bisa dibaca. "Pak, aku minta izin. Aku mau cerai," ujar Ayla lirih di malam itu. Pak Hamid menoleh pelan. "Kamu yakin? Reno bukan cuma berselingkuh, dia menghancurkan keluarga ini. Dan Dinda, dia bukan lagi adikku." Pak Hamid mengangguk pelan. "Kalau itu keputusanmu, Bapak dukung. Tapi kamu harus kuat, Ayla." 3 hari kemudian, Reno datang ke rumah orang tua Ayla. Ia menunggu di teras selama hampir 2 jam, hingga akhirnya Ayla mau menemuinya. Reno tampak lusuh, matanya merah. Tapi Ayla sudah tidak peduli. "Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Aye." Aku nyesel. "Kenapa, Reno?" Suara Ayla datar. "Kenapa harus Dinda? Dari semua perempuan di dunia ini, kenapa harus adikku sendiri?" "Aku gak tahu, semuanya terjadi begitu saja." "Itu jawabanmu?" Ayla menatap tajam. "Kamu main dengan api di rumah sendiri. Sama perempuan yang selama ini tidur sekamar denganku waktu kecil." "Adikku sendiri." Reno menangis, namun Ayla tetap diam. "Dinda yang mulai duluan, dia sering godain aku lemah." Tamparan keras mendarat di pipi Reno. "Jangan salahkan dia saja. Kamu suamiku. Harusnya kamu jadi pelindungku, bukan malah menikam dari belakang." Ayla berdiri. "Pergi dari sini. Jangan pernah temui aku lagi."
dan siapkan mental buat sidang perceraian. Reno mematung. Tapi tatapan Ayla sudah tak memberi ruang maaf. Beberapa hari setelah itu, Dinda akhirnya muncul. Ia datang ke rumah orang tua mereka saat Ayla sedang di dapur. Bu Erna yang membukakan pintu, dan langsung menatap putri bungsunya itu dengan sorot mata yang berbeda. "Bu, aku mau bicara sama Kak Ayla." "Ibu sudah tak punya kata-kata lagi untuk kamu, Din." Tangis Dinda langsung pecah. Ia bersimpuh di lantai ruang tamu. "Kak Ayla, aku minta maaf. Aku hilaf, aku benar-benar nyesel, Kak." Ayla hanya berdiri, tubuhnya kaku, wajahnya dingin. "Maaf? Kau mau maaf setelah menghancurkan hidupku? Setelah merebut suamiku sendiri? Aku gak niat, Kak, selama ini aku selalu iri sama kakak. Kakak selalu hebat, kakak yang dicintai semua orang, kakak yang sukses, kakak yang punya Reno." Ayla tertawa sinis. "Jadi ini semua karena iri?" "Awalnya iya. Tapi lama-lama aku jatuh beneran sama dia." Ayla menatap adiknya lama, kemudian berkata pelan namun tajam, "Kau bukan cuma mengkhianati aku, tapi juga mengkhianati ibu, bapak, dan semua nilai yang kita punya sebagai keluarga." "Aku hamil, Kak," ucap Dinda, suaranya lirih. Ayla tertegun. Tapi wajahnya tetap tenang. "Itu urusanmu. Tapi mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari hidupku." Dinda terisak. "Kak, pergi, Din. Dan jangan pernah datang ke pemakamanku suatu hari nanti." Malam itu, Ayla duduk di kamar lamanya, memandangi foto pernikahan yang dulu ia bingkai indah. Ia membuka bingkai itu, mengeluarkan fotonya, dan merobeknya perlahan. Air mata menetes, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena perlahan, ia mulai sembuh. Pagi di rumah orang tua Ayla terasa hening. Ayla duduk sendiri di beranda, memegang secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Matanya sembab, namun tidak selemah sebelumnya. Beberapa berkas tergeletak di pangkuannya, berkas gugatan cerai yang tinggal menunggu tanda tangan dari pengacaranya. Hari itu, ia tidak menangis. Tapi luka dalam hatinya masih menganga, tak terlihat dari luar. Hanya ia yang tahu betapa hancurnya hatinya setiap kali teringat wajah Reno dan Dinda. Dari dalam rumah, terdengar suara ibunya yang sedang menelepon. Suara lirih, seperti sedang menjawab pertanyaan dari seorang kerabat. Ayla tahu betul apa yang sedang terjadi. Kabar tentang perselingkuhan Reno dan Dinda mulai menyebar. Entah dari mana, entah siapa yang menyebarkan, tapi desas-desus itu sudah terdengar sampai ke tetangga dan keluarga besar. 2 hari setelah berkas perceraian diajukan, Ayla kembali ke rumah lama mereka. Ia hanya ingin mengambil barang-barangnya yang tersisa. Reno sudah pindah, dan rumah itu tampak sunyi. Tapi setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Ayla melangkah masuk ke kamar utama. Spray masih rapi, tapi bau parfum Reno masih melekat. Ia membuka lemari, mengambil satu demi satu pakaiannya yang tertinggal. Saat membuka laci meja rias, ia menemukan album foto kecil, koleksi foto mereka selama pacaran, saat honeymoon di Bali, dan momen saat Ayla positif hamil tapi akhirnya keguguran. Tangannya gemetar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka halaman demi halaman. Lalu ia menutupnya, dan berkata pelan, "Cukup. Ini bukan lagi rumahku." Hari persidangan pertama tiba. Reno datang sendiri. Ia mengenakan kemeja putih, tampak lebih kurus dari biasanya. Di hadapan majelis hakim, ia mengaku bersalah dan tidak ingin mempersulit proses perceraian. Namun yang membuat Ayla tercekat adalah saat Reno berkata, "Saya tetap mencintai Ayla. Tapi saya tahu, cinta saya tidak cukup untuk menebus luka yang saya buat."
Hakim hanya mengangguk pelan dan mencatat pernyataan itu. Ayla tak berkata apa-apa. Ia duduk tegak, menatap Reno sebentar, kemudian mengalihkan pandangan ke berkas di meja. Ia ingin perceraian ini selesai. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan dirinya dari luka yang lebih dalam lagi. Beberapa minggu setelah itu, Ayla mulai bekerja kembali. Ia menyibukkan diri dengan proyek-proyek kantor, memilih lembur daripada pulang cepat. Di meja kerjanya, ia selalu menyimpan satu catatan kecil bertuliskan, "Aku berhak bahagia." Namun tetap saja, luka itu masih membekas. Sore itu, saat pulang dari kantor, Ayla mampir ke supermarket. Di lorong makanan bayi, tanpa sengaja ia melihat Dinda bersama Reno. Perut Dinda tampak membesar, sekitar 5 bulan. Reno menggandeng tangan adiknya, mantan istrinya sendiri, dengan penuh perhatian. Mereka tidak melihat Ayla. Ayla berdiri mematung sejenak. Dunia kembali seperti diputar ulang. Tapi kali ini, ia tidak melarikan diri. Ia tidak menunduk, tidak menahan tangis. Ia melangkah mendekat. Reno melihatnya lebih dulu. Wajahnya langsung tegang. Dinda pun kaget, wajahnya pucat pasi. Ayla hanya berkata, "Selamat atas kehamilannya." Lalu ia berjalan melewati mereka tanpa menoleh lagi. Itu bukan luka. Itu kemenangan. Setelah kejadian itu, Ayla mulai menata hidupnya sungguh-sungguh. Ia menyewa apartemen kecil di tengah kota, dekat kantornya. Ruangannya sederhana, tapi hangat. Di sana, ia mulai kembali belajar mencintai diri sendiri. Ia ikut kelas yoga setiap Sabtu, mulai menulis catatan harian, bahkan membuka channel YouTube sederhana berisi pengalaman hidup dan motivasi untuk perempuan yang pernah dikhianati. Komentar mulai berdatangan dari para penonton yang merasa kisahnya begitu relatable. "Terima kasih, Kak Ayla. Aku juga pernah dikhianati dan kisah kakak memberi semangat untuk bangkit. Kamu kuat banget. Semoga bahagia selalu." Perlahan, Ayla menjadi simbol kekuatan bagi banyak perempuan yang pernah merasakan pahitnya pengkhianatan. Ia sadar, luka yang ia alami tidak hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang suara yang harus dibagikan. Satu malam, ketika Ayla sedang duduk menulis di balkon apartemen, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. "Aye, ini aku. Dinda. Aku cuma ingin bilang, aku mau lahiran minggu depan. Aku takut, dan entah kenapa, aku cuma bisa mikirin kakak." Ayla memandang pesan itu lama. Ia tidak membalas. Ia hanya menutup ponsel dan menatap langit malam. Sudah terlalu lama hatinya menjadi tempat pembuangan rasa bersalah orang lain. Kini, ia ingin menjadi tempat tumbuhnya cinta untuk dirinya sendiri. 1 bulan kemudian, proses perceraian resmi diputuskan. Ayla datang ke pengadilan sendiri. Reno tidak hadir. Saat keluar dari gedung pengadilan, Ayla menarik napas dalam-dalam. Udara terasa berbeda. Bebas. Penuh ruang untuk tumbuh. Pagi di kota mulai sibuk, tapi Ayla melangkah santai keluar dari studio yoga kecil di dekat apartemennya. Matanya terlihat lebih tenang, wajahnya bersih tanpa riasan berat, tapi sorot matanya tak lagi sama seperti dulu. Ada kedewasaan yang tumbuh dari luka yang telah ia lalui. Hari itu, ia memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe lama yang dulu sering ia kunjungi semasa kuliah. Sudah bertahun-tahun tempat itu tak ia datangi, tapi langkah kakinya seperti dituntun oleh sesuatu, entah rindu, atau sekadar ingin menyapa masa lalu. Suasana kafe masih sama. Musik jazz pelan, aroma kopi segar, dan jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Saat Ayla sedang menyeruput cappuccino-nya, sebuah suara yang tak asing terdengar dari belakangnya. "Ayla?" Ia menoleh pelan.
Seorang pria berdiri di sana, mengenakan kemeja biru muda, wajahnya ramah, dan sangat familiar. Raka? Ayla mengernyit. Raka Wicaksono? Raka tertawa kecil. Wah, kamu masih ingat. Kupikir kamu udah lupa sama teman seangkatan yang paling pendiam ini. Ayla tersenyum. Raka adalah teman kuliahnya dulu, bukan sahabat dekat, tapi cukup sering satu kelompok tugas. Dulu ia pendiam, kalem, dan cenderung selalu menghindari keramaian. Mereka akhirnya duduk satu meja, ngobrol panjang. Raka ternyata baru kembali dari luar negeri setelah menyelesaikan studi doktoralnya di bidang psikologi. Ia sekarang menjadi dosen sekaligus konselor di sebuah lembaga trauma healing. Dan kamu? Tanya Raka. Kelihatannya banyak berubah. Dulu kamu selalu ceria, Aye. Ayla tersenyum kecil. Dulu. Sekarang, aku gak tahu. Aku cuma mencoba utuh lagi. Raka menatapnya sejenak, lalu berkata hati-hati, kalau suatu hari kamu ingin bicara, bukan sebagai konselor, tapi sebagai teman lama, aku di sini. Ayla mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa sedikit ringan. Pertemuan itu tidak berhenti di situ. Raka mulai sering menghubungi Ayla, sekadar mengajak ngopi, berjalan sore di taman kota, atau mengirim artikel menarik tentang penyembuhan luka batin. Ayla awalnya kaku, hati-hati. Ia masih membangun dinding tinggi di sekelilingnya. Tapi Raka tak pernah memaksa. Ia hadir dengan cara yang sederhana dan sabar. Sampai suatu malam, saat mereka duduk di taman kota, di bangku yang menghadap kolam air mancur, Raka membuka pembicaraan yang membuat Ayla terdiam. Ayla, aku tahu kamu masih menyembuhkan diri. Tapi boleh aku jujur soal satu hal? Ayla mengangguk. Dulu waktu kuliah, aku pernah suka sama kamu. Tapi aku tahu kamu milik orang lain. Aku hanya diam dan mengagumimu dari jauh. Ayla tertegun. Kamu, serius? Raka mengangguk. Dan sekarang, ketika aku bertemu kamu lagi, aku tahu perasaanku belum berubah. Tapi aku juga tahu, kamu tak lagi sama. Ayla menunduk. Dadanya sesak, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ia menatap Raka, lalu berkata dengan suara bergetar, aku takut membuka hati, Rak. Luka yang kemarin, terlalu dalam. Aku bahkan takut percaya pada diriku sendiri. Raka tak menyela. Ia hanya mendengarkan. Dulu aku percaya bahwa cinta bisa membuat semua baik-baik saja. Tapi ternyata, cinta bisa jadi racun kalau kita salah memilih tempat untuk menaruhnya. Raka mengangguk. Aku tidak minta kamu jatuh cinta sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu tidak sendiri. Ayla menatapnya lama. Wajah pria itu tak sempurna, tapi sorot matanya jujur. Dan untuk pertama kalinya, Ayla percaya lagi pada sebuah kemungkinan. Suatu sore, Ayla menerima pesan dari seseorang yang tak ia duga. Kak, aku sudah melahirkan. Anak ini perempuan. Aku namai dia Alaya, mirip nama kakak. Aku tahu aku tak pantas, tapi aku cuma mau bilang, aku menyesal setiap hari. Ayla membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya merasa kosong. Ia menulis balasan singkat. Jaga anakmu baik-baik, Dinda. Jangan wariskan luka kita padanya. Itu saja. Pesan itu dikirim. Dan setelah itu, Ayla menghapus kontak Dinda dari ponselnya. Bukan karena benci. Tapi karena ia tahu, memaafkan tak harus berarti kembali dekat. Beberapa minggu kemudian, Ayla diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar kecil tentang
penyintas luka batin dan ketahanan perempuan. Ia berdiri di depan puluhan perempuan yang sebagian besar juga korban perselingkuhan, kekerasan, dan pengkhianatan. Di tengah presentasinya, Ayla berkata, "Saya pernah percaya bahwa hidup saya hancur karena dikhianati oleh dua orang yang paling saya cintai. Tapi hari ini saya sadar, pengkhianatan mereka bukan akhir cerita saya. Itu hanya awal dari kisah saya yang sesungguhnya." Seluruh ruangan sunyi. Beberapa orang menitikkan air mata. Dan Ayla, untuk pertama kalinya, bicara tanpa rasa takut. Malam itu, Raka mengantar Ayla pulang. Di depan apartemen, ia berkata, "Aku bangga banget sama kamu." Ayla menatap pria itu lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Aku belum bisa bilang aku mencintaimu, Rak. Tapi aku tahu aku tak takut kalau kamu ada." Raka tersenyum. "Dan aku tak akan kemana-mana." Ayla tersenyum pelan. Karena kali ini, ia mulai percaya bahwa luka boleh tinggal, tapi cinta yang datang dengan sabar akan tahu cara merawatnya. Pagi itu, matahari menyelinap perlahan ke balik tirai apartemen Ayla. Suasana ruangan tenang, aroma kopi menguar dari dapur kecil. Ayla berdiri di depan cermin, mengenakan blazer putih dengan riasan tipis. Hari ini ia akan tampil di hadapan ratusan orang dalam sebuah seminar nasional bertema, Perempuan dan Luka yang Menguatkan. Ia menatap bayangannya dalam-dalam. Rambutnya kini lebih pendek, wajahnya lebih matang. Tapi yang paling berubah adalah sorot matanya. Tidak lagi menyimpan luka, tapi keteguhan. Bukan lagi wanita yang dihancurkan oleh pengkhianatan, melainkan seseorang yang bangkit dari reruntuhannya. Di auditorium, Ayla melangkah ke panggung dengan percaya diri. Ruangan penuh, kamera menyorot, dan ratusan mata tertuju padanya. Di barisan depan, Raka duduk diam, memberi dukungan dengan tatapan hangat. Di antara hadirin juga tampak beberapa aktivis perempuan, tokoh media, dan bahkan perwakilan kementerian. Ayla membuka pidatonya dengan tenang. "Nama saya Ayla. Beberapa tahun lalu, saya adalah seorang istri yang setia dan kakak perempuan yang selalu melindungi. Tapi hidup memberi saya ujian yang tak pernah saya bayangkan. Saya dikhianati oleh dua orang yang saya cintai, suami saya, dan adik kandung saya sendiri." Ruangan sunyi. "Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membuka luka itu kembali, melainkan untuk menunjukkan bahwa saya bisa berdiri setelahnya. Saya bisa lahir kembali, sebagai diri saya sendiri." Gemuruh tepuk tangan menggema. Ayla melanjutkan pidatonya dengan kisah perjalanan emosionalnya, bagaimana ia kehilangan kepercayaan, bagaimana ia belajar menyembuhkan diri, dan bagaimana akhirnya ia memilih untuk tidak menjadi korban, melainkan penyintas. Selepas acara, Ayla dikerubungi banyak orang. Ada yang ingin berfoto, ada yang hanya ingin berterima kasih, bahkan ada perempuan yang memeluknya sambil menangis. "Kak Ayla, aku dikhianati kakakku sendiri juga. Aku pikir aku sendiri. Tapi sekarang aku tahu, aku bisa kuat juga." Ayla memeluknya erat. "Kamu gak sendiri. Dan kamu pasti bisa." Di tengah keramaian itu, Raka mendekat. Ia tak berkata banyak, hanya menggenggam tangan Ayla. "Aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Ini baru awal," katanya. Ayla menatapnya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tak takut membalas genggaman itu. Beberapa bulan kemudian, Ayla resmi mendirikan sebuah organisasi kecil bernama Luka Layanan untuk Ketahanan Ayla, sebuah pusat konseling dan pemberdayaan bagi perempuan korban pengkhianatan dan kekerasan emosional. Ia menggandeng psikolog, aktivis, dan juga penyintas lain yang kini menjadi mentor bagi perempuan lain. Di ruangan kantornya yang sederhana, terpajang kutipan favoritnya. "Kita tidak bisa memilih siapa yang melukai kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak hancur karenanya." Setiap hari,
Ayla menemui perempuan-perempuan yang datang dengan mata sembab, wajah penuh putus asa, dan cerita menyakitkan. Tapi ia selalu menyambut mereka dengan satu kalimat. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Suatu sore, Ayla mengunjungi rumah orang tuanya. Ia membawa bunga dan makanan kesukaan ibu. Di ruang tamu, Bu Erna menyambutnya dengan pelukan hangat. Ayla, kamu terlihat cantik sekali hari ini. Ayla tersenyum. Ibu juga. Mereka duduk dan berbincang lama. Tak banyak membahas soal Dinda, hanya sepintas. Dia sekarang tinggal di luar kota. Katanya ingin memulai hidup baru. Anak perempuannya sehat, lucu katanya. Tapi ya, ibu belum siap ketemu, ucap Bu Erna pelan. Ayla mengangguk. Tak semua luka harus dibuka, Bu. Ada yang cukup kita doakan dari jauh. Pak Hamid masuk dari belakang rumah, membawa buah mangga hasil panen. Kapan kamu nikah lagi? Godanya tiba-tiba. Ayla tertawa kecil. Nanti, Pak. Sekarang aku sedang jatuh cinta sama diriku sendiri dulu. Mereka bertiga tertawa. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu terasa damai. Beberapa minggu kemudian, Raka mengajak Ayla makan malam di restoran atap gedung, tempat lampu-lampu kota terlihat seperti bintang di bumi. Makan malam itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih dewasa. Setelah hidangan penutup, Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku gak akan langsung melamarmu malam ini. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa aku siap menunggu sampai kamu benar-benar siap. Di dalam kotak itu bukan cincin berlian, tapi sebuah kalung dengan liontin sederhana berbentuk pohon. Ini lambang pertumbuhan. Dan kamu, perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Ayla memegang liontin itu, matanya berkaca-kaca. Raka, aku tak tahu apa aku bisa mencintaimu dengan cara yang kamu pantas dapatkan. Tapi kamu mau mencoba? Ayla mengangguk pelan. Aku mau. Malam itu, saat Ayla pulang dan berdiri di balkon apartemennya, ia menatap langit malam yang bersih. Kota di bawahnya bergerak, seperti dirinya, yang kini tak lagi diam, tak lagi tenggelam dalam kenangan, tak lagi hancur oleh pengkhianatan. Ia mengusap dadanya sendiri, dan berkata dalam hati, aku telah lahir kembali. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai kakak dari seseorang, tapi sebagai aku. Yang utuh, yang cukup, yang kuat, yang bebas. Dan dari dalam kamar, ponselnya berbunyi. Sebuah undangan wawancara dari stasiun TV nasional. Perjalanan Ayla baru saja dimulai. Tamat.